Tim nasional Indonesia sudah melakukan banyak persiapan menjelang pertandingan menghadapi Vietnam. Skuad asuhan Sintayong berhasrat bisa menyapu bersih 2 pertandingan demi bisa menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diuntungkan dengan banyaknya badai cedera dari pemain-pemain Vietnam. Sejumlah media Vietnam juga khawatir jika skuad The Golden Star bakal takluk atas skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap tim nasional Indonesia versus Vietnam sebagai berikut. Partai hidup mati Timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia berada dalam situasi yang kurang menguntungkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Sintayong belum pernah meraih kemenangan dalam 2 pertandingan. Pasukan Garuda harus menyerah di tangan Timnas Irak dengan skor mencolok yakni 5-1. Timnas Indonesia juga gagal menang atas Filipina setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. 2 hasil buruk itu membuat Sintayong mendapatkan serangan dan kritikan bertubi-tubi. Sang pelatih diminta untuk hengkang karena gagal meraih hasil yang maksimal. Pengamat sepak bola yakni Kusnaini sempat bilang kalau Sintayong harus mendengar kritikan. Bungkus menilai kalau koordinasi lini pertahanan dan penyerang sangat berantakan. Dia meminta sang pelatih untuk mencari alternatif lain saat sistem permainannya kurang berjalan. Bungkus kurang yakin kalau Timnas Indonesia bakal bisa lolos ke putaran berikutnya. Kritikan lain juga datang dari pengamat sepak bola beken lainnya seperti Tommy Welly. Pengamat yang akrab disapa Bung Towel ini meminta Coach Sintayong segera mundur dari jabatannya. Dia menyebut sang pelatih saat ini sudah gagal membuktikan kapasitasnya. Di sisi lain, laga menghadapi Vietnam akan menjadi partai hidup mati bagi skuad Garuda. Pasalnya, mereka wajib memenangkan 3 laga dari 4 pertandingan tersisa. Erick Thohir membeberkan alasan kenapa Timnas Indonesia sulit menang atas Vietnam. Ketua PSSI ini bilang kalau Vietnam lebih unggul dalam hal investasi pemain. Skuad The Golden Star gak segan-segan untuk merogoh kocek sebesar 1 triliun rupiah. Jauh berbeda dengan Indonesia yang hanya diberikan dana investasi sebesar 200 hingga 500 miliar rupiah saja. Rekor buruk yang terpatahkan. Minimnya investasi yang diberikan membuat head-to-head Indonesia kontra Vietnam kurang berimbang. Sebelum Piala Asia yang lalu, skuad Garuda selalu gagal meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir. Skuad Golden Star berhasil meraih 3 kemenangan di mana 3 laga sisanya berakhir imbang. Media Soha sempat jumawa jika Indonesia bukanlah lawan yang tangguh untuk Vietnam. Media ini menuliskan skuad Garuda nggak akan bisa menang atas timnas Vietnam di berbagai ajang kompetisi, termasuk pada ajang Piala Asia Qatar 2023 yang lalu. Hebatnya Sintayong berhasil membungkam remehan media Soha. Pasukan Garuda Nusantara secara mengejutkan mampu menumbangkan Vietnam dengan skor 0-1. Gol tunggal Asnawi Mangkualam membuat para pemain Vietnam tertunduk lesu. Kekalahan ini membuat skuad Naga Biru harus pulang lebih cepat dari Piala Asia 2023. Media Soha kembali beralasan kalau kemenangan Indonesia hanya dinaungi oleh keberuntungan. Pasalnya mentalitas para pemain The Golden Star saat itu sedang terguncang hebat. Di sisi lain, Sintayong sangat bangga dengan hasil yang diraih oleh anak asuhnya. Sintayong memuji kualitas para pemainnya meskipun kurang cukup pengalaman. Kemenangan ini sekaligus mematahkan rekor buruk Sintayong menghadapi Vietnam. Pelatih Korea Selatan ini sebelumnya nggak pernah menang atas The Golden Star selama menjabat sebagai pelatih. Bung Towel mengatakan kemenangan timnas Indonesia bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Dia bilang kualitas skuad asuhan Sintayong masih jauh dari level yang diinginkannya. Diuntungkan badai cedera yang membuat media Vietnam panik. Pil pahit yang diraih di Piala Asia 2023 tentunya nggak mau diulang oleh timnas Vietnam. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad The Golden Star berambisi untuk menang. Apabila meraih 2 kemenangan kontra Indonesia, Vietnam hampir dipastikan lolos ke babak berikutnya. Sayangnya, skuad Naga Biru nggak diuntungkan dengan cederanya 2 pemain andalannya. Mereka adalah Duan Van Hau dan juga sang kapten Koo Ngoc Hai. Van Hau sendiri merupakan salah satu pemain yang punya dampak besar di sisi kiri pertahanan. Philippe Troussier selaku pelatih merasa cukup kehilangan tanpa kehadiran Van Hau. Pemain berusia 24 tahun ini masih dalam pemulihan cedera yang sudah lama dia alami. Sementara itu, sang pelatih juga masih menunggu kabar baik dari Koo Ngoc Hai. Dia bilang skuad Vietnam mungkin akan dirugikan dengan kehilangan sosok Koo Ngoc Hai.
Bek 30 tahun ini dinilai sebagai rahasia kokoh palang pintu timnas Vietnam. Meskipun begitu, Trozier gak mau pesimis dengan absennya kedua pemain ini. Pelatih Prancis itu yakin bisa membalaskan dendam dengan mengandalkan pemain lainnya. Akan tetapi, beberapa media Vietnam justru ketar-ketir dengan cederanya dua pemain mereka. Salah satunya adalah Soha yang menilai kalau The Golden Star bakal kesulitan untuk meraih kemenangan. Soha memprediksi kalau Indonesia bakal memanfaatkan keuntungan kroposnya pertahanan Vietnam. Skuad Garuda dinilai punya beberapa penyerang-penyerang handal yang mampu mengobrak-abrik lini pertahanan. Meskipun begitu, Sintayong tetap mewaspadai beberapa pemain Vietnam yang lainnya, mulai dari Phan Tuan Hai, Pham Tuan Hai hingga Nguyen Dinh Ba. Komposisi skuad ngeri hadirnya pemain keturunan baru. Sintayong gak ingin ketinggalan menggunakan skuad terbaiknya menghadapi Vietnam. Pasukan Merah Putih berpeluang bakal diperkuat oleh para pemain keturunan baru. Nathan Chuaon bisa menjadi senjata baru di sisi sayap pertahanan. Namun proses naturalisasi pemain keturunan Belanda ini ternyata masih belum rampung. PSSI sebenarnya sudah menjadwalkan proses naturalisasi dari Nathan Chuaon akan rampung di bulan Desember. Namun proses tersebut molor dan diprediksi bakal rampung sebelum menghadapi Vietnam. Roni Pangemanan selaku pundit tanah air mempertanyakan keseriusan Nathan Chuaon untuk menjadi warga negara Indonesia. Pasalnya, sang pemain dianggap terlihat mengulur-ngulur waktu proses naturalisasi. Bung Ropan sangat menyayangkan sikap Nathan yang kurang serius untuk segera memperkuat skuad Garuda. Padahal Sintayong membutuhkan amunisi baru di lini belakang. Selain Nathan, timnas Indonesia juga masih berpeluang untuk diperkuat Cyrus Margono. Kiper dari Panathinaikos B ini dikabarkan semakin dekat untuk menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, Margono pernah menjadi warga negara Indonesia sebelum berusia 21 tahun. Alasannya, sang pemain punya dua kewarganegaraan ganda. Menpora Dito Aryo Tejo mengkonfirmasi jika Margono nggak akan menjalani proses naturalisasi. Pemain keturunan Iran ini akan diproses kembali menjadi WNI lewat Sekretariat Negara. Margono sempat mengunggah sepatu bola dengan gambar bendera merah putih. Selain itu, dia juga menulis caption, "Saya tidak sabar untuk segera memakai sepatu boot ini." Sintayong juga berpeluang memanggil J.I. untuk menghadapi Vietnam. Pemain milik Venezia ini sudah resmi dinaturalisasi sejak bulan Desember 2023. Itzes juga baru saja pulih dari penyakit paru-paru yang dideritanya sejak Oktober 2023. Kini sang pemain sudah terlihat bugar dan gak sabar untuk berseragam skuad Garuda. Kabar baik lainnya juga datang dari calon naturalisasi skuad Garuda yang lainnya. Tom Haye tampil luar biasa dengan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist di Liga Belanda. Alhasil Tom Haye membantu SC Heerenveen membantai FC Volendam dengan skor 4-0. Sejauh ini sang pemain sudah mengemas 3 gol dan 3 assist untuk skuad di Super Friesen. Proses naturalisasi sang pemain kabarnya akan segera rampung pada pertengahan Mei nanti. PSSI berharap kalau Tom Haye bisa segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Ambisi Sintayong sabu bersih 2 laga. Bermodalkan komposisi skuad keturunan, Sintayong percaya diri bisa meraih kemenangan. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini memasang target gak boleh kalah atas Vietnam. Sintayong menyebut kemenangan atas skuad The Golden Star cukup penting untuk skuad Garuda. Pasalnya, 3 poin yang diraih bisa menjaga asal lolos ke putaran babak ketiga. Posisi skuad Garuda sendiri cukup mengkhawatirkan dengan berada di dasar klasemen grup F. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan hanya bisa meraih 1 hasil imbang atas Filipina. Kemenangan atas Vietnam juga bisa menentukan masa depan Sintayong. Seperti diketahui, kontraknya bersama timnas Indonesia akan berakhir di bulan Juni mendatang. Sejauh ini PSSI masih belum memberikan bocoran terkait kontrak sang pelatih. Erick Thohir bakal memperpanjang kontraknya sampai dengan 2027 apabila Sintayong bisa memenuhi target. Selain meraih kemenangan besar atas Vietnam, sang pelatih juga punya tuntutan yang besar. Sintayong diminta untuk membawa skuad Garuda lolos ke perempat final Piala Asia U23. Di sisi lain, 2 kemenangan kontra Vietnam tentunya bisa mendongkrak posisi timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal meraih 6 poin dan diperkirakan naik ke peringkat kedua. Dengan begitu, perjalanan skuad Garuda makin mudah di 2 pertandingan tersisa.
Sintayong bisa mengincar 3 poin lainnya di pertandingan kedua menghadapi Filipina. Sedangkan untuk menghadapi timnas Irak, skuad Garuda cukup realistis dengan gak menelan kekalahan telak. Bung Ropan selaku pundit membocorkan sedikit informasi komposisi pemain dari Sintayong. Menurut Bung Ropan, pemain pilihan Sintayong gak jauh beda dari yang dibawa di Piala Asia kemarin. Netizen justru mempertanyakan keputusan sang pelatih yang gak memanggil nama Stefano Lillipali. Menurut para netizen, pemain Borneo FC Samarinda ini bisa menghidupkan serangan skuad Garuda. Tercatat Lillipali jadi pemain lokal tersubur di Liga 1 dengan catatan 11 gol dan 16 asisnya. Itulah ulasan preview lengkap tim nasional Indonesia versus Vietnam. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa menyapu bersih 2 pertandingan menghadapi Vietnam dengan kemenangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.